Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadli dari kelompok 9. Dan adapun rekan kelompok saya yaitu Saudari Salmia, Saudari Sening, dan juga Saudari Suci Hardihanti Hakim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi dana pensiun. Baik. Yang pertama, dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Dana pensiun itu dikelola oleh trust, badan khusus, sejenis lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi, atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Yang kedua, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan program pensiun. Dari segi ekonomi, merupakan upaya pemberi kerja perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Dan dari segi sosial, merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja, dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Adapun tujuan penyelenggara program pensiun yang utama adalah menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun, sedangkan tujuan tambahannya karena ketentuan undang-undang yaitu menjaga kesinambungan penghasilan peserta atau ahli waris apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun. Manfaat penyelenggara program pensiun. Yang pertama, bagi peserta, jaminan kesinambungan penghasilan, disiplin menabung, dan fasilitas pajak. Bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan kelompok masyarakat tertentu kepada kelompok yang lain dan lebih mandiri. Yang ketiga, bagi pemberi kerja, mempertahankan pekerja yang berkualitas. Faktor keuntungan dalam mendapatkan pekerja berkualitas, mengurangi kesan membuang pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja, membantu pembentukan citra positif, membantu pengelola biaya pegawai, fasilitas pajak untuk pembiayaan pegawai, dan membantu iklim kerja yang positif untuk
peningkatan produktivitas dan keuntungan. Yang keempat, bagi negara, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dan sumber dana pembangunan.